aku mau cerita kerendeman yang pernah aku alami waktu aku jualan. Jadi kemarin itu ada yang minta beli seblak, tapi mintanya itu nggak pakai kencur. Jadi kan aku langsung melongo gitu ya, kok aku langsung diam kayak, hah, kalian pernah kepikiran gak sih seblak tapi gak pakai kencur? Terus kayak gimana? Terus ya udahlah ya, aku jelasin ke orangnya, Mbak maaf ya kalau misalnya bumbunya itu udah dicampur sama kencur. Namanya seblak itu jelas pakai kencur. Kalau misalnya nggak pakai kencur itu namanya sayur sop. Aku gituin dong. Terus orangnya tuh bilang, Mbak sebenarnya tuh aku pengen banget nyobain seblak, tapi aku tuh nggak suka sama sekali kencur. Terus gimana? Bisa nggak sih kalau misalnya bumbunya itu nggak pakai kencur? Ya udahlah ya, aku jelasin tuh yang kedua kali kalau misalnya bumbunya itu udah dicampur kencur, jadi itu nggak bisa. Walaupun pakai bumbunya itu sedikit, pasti masih kerasa kencur. Apalagi kalau buat lidah sensitif yang nggak suka kencur, pasti kerasa banget. Akhirnya dengan berat hati tuh orangnya nggak jadi beli, tapi ya udah nggak apa-apa daripada nggak sesuai sama ekspektasi dia dan akhirnya tuh malah bikin kecewa. Banyak banget requestan ataupun pesanan-pesanan yang kadang itu nggak masuk akal, tapi tuh kayak ada. Kadang tuh kayak astagfirullahaladzim, ada ya orang yang punya seleranya itu kayak unik gitu. Tapi ya aku tuh seneng-seneng aja kalau misalnya ngelayanin pesanan yang unik-unik kayak gitu. Ini bumbu yang aku tumis udah asa, terus aku tambahin minyak. Minyaknya itu ngasihnya agak banyakan aja supaya bumbunya itu tanak, terus jadi lebih awet juga kalau misalnya minyaknya itu pakai banyakan. Jadi itu kalian nggak usah kayak pelit-pelit minyak ataupun ngerasa nanti bumbunya bakal berminyak atau gimana, nggak apa. Soalnya nanti buat numis juga bumbunya kalau misal di wajan. Buat bumbu kayak gini tuh sebenarnya mudah, cuma kadang tuh agak tricky aja, soalnya nentuin suhu sama nebak kalau misalnya ini udah matang apa belum itu kadang agak susah-susah gampang ya cintaku. Soalnya kesalahan dikit aja itu bisa ngaruh banget ke rasa ataupun kualitas dan ketahanan bumbunya ini. Dan menurutku tuh kuncinya cuma satu, kalian harus masak agak lama supaya bumbunya itu benar-benar tanak, mateng banget. Jadinya itu nggak gampang basi ataupun rasanya tuh kayak langu ataupun kayak kerasa bumbu mentah kayak gitu. Ini aku masaknya tuh lama banget, bisa 3-4 jam bahkan lebih tergantung jumlah bumbunya yang aku pakai. Ini yang buat aku mager tuh, sambelnya tuh meletup-meletup, jadinya tuh kemana-mana. Ya Allah, bersihnya tuh PR banget, apalagi kalau misalnya cabai merah. Ini bumbu kencurnya udah jadi, harum banget, bagus, cantik, putih, bersih ya kan. Ya udah segitu dulu dari aku ya cinta. Bye. Jangan lupa mampir ke warung aku.